Pemirsa, sidang kasus pembunuhan anak perempuan berusia 8 tahun Angelin di Sanur Bali kembali dibuka. Tim hukum berharap sidang kali ini bisa mengungkap siapa sebenarnya pembunuh Angelin. Margaret tidak terima dicerai sang istri, seorang suami di Jepara, Jawa Tengah tega menganiaya istri dan anak. Akibatnya sang anak meninggal dunia, sementara istri pelaku kini dirawat intensif akibat luka parah di bagian kepala. Kembali di Metro Siang, pemirsa, tim pencari telah menemukan 2 buah kotak hitam dari pesawat Airbus A321. Pesawat milik maskapai Rusia ini jatuh dalam penerbangan dari Sharm el-Sheikh, Mesir menuju Saint Petersburg, Rusia 31 Oktober lalu. Tim sukses pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muhammad Rudini dan Supriyadi menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran pilkada ke KPU Kota Waringin Timur di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Tim sukses Kembali dalam Metro Siang, sebagai ungkapan untuk membuang sial dan segala sifat yang tidak baik bagi masyarakat, ratusan warga adat Kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung Barat menggelar tradisi perang tomat busuk. Pemirsa, 1 unit truk bermuatan pasir terguling diduga akibat supir mengantuk di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kecelakaan tunggal ini sempat menimbulkan kemacetan. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Anda bayangkan jika sebuah roti memiliki panjang hingga mencapai ratusan meter. Ternyata ada di Milan, Italia, sebuah roti khas Prancis baguette dinobatkan sebagai roti terpanjang di dunia karena panjangnya mencapai 122 meter. Warga Aceh Singkil menyesalkan bentrokan antar kelompok yang terjadi Selasa lalu. Warga meminta pihak yang bertikai untuk kembali pada budaya asli Singkil yang menjunjung keberagaman dan toleransi antar kaum. Anda kembali di Metro Siang. Kampung Komodo di Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai keunikan. Salah satunya adalah sebagian besar warga kampung jago membuat replika komodo. Nah, seperti apa potret kampung komodo ini? Berikut liputan perjalanan Ikra Hardiansyah. Penyakit hidrosefalus menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami bayi di Indonesia. Di Sumbawa Barat, seorang bayi berusia 1,5 tahun menderita penyakit ini sejak lahir dan belum pernah mendapat perawatan. Sekarang kami hadirkan informasi olahraga. Tim rafter Indonesia berhasil menyabet 3 medali emas di hari ketiga kejuaraan dunia arung jeram yang digelar di Sungai Citarik, Sukabumi, Jawa Tengah. Pemirsa, Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat menetapkan supir minibus sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan maut di ruas tol Cikampek, Palimanan, Indramayu yang merenggut nyawa 11 orang dan 8 korban. Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global menjadi sorotan para peserta konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris, Prancis. Hasil KTT Paris nanti diharapkan akan menghasilkan langkah konkret pengurangan gas buang emisi. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat Provinsi Jambi yang ternyata memiliki banyak potensi wisata. Salah satunya Geopark Merangin, taman yang termasuk dalam kawasan wisata Taman Nasional Kelinci ini menjadi objek wisata alam yang diakui sebagai warisan dunia. Di tengah konferensi perubahan iklim Paris 2015 atau COP21, perusahaan produsen serat kertas dan pulp April Group mengumumkan program restorasi lahan gambut dengan nilai investasi mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,36 triliun rupiah. Puluhan personil anggota Kodim 0201BS Jumat dini hari menggerebek rumah seorang bandar sabu di Medan, Sumatera Utara. Dalam hasil penggerebekan tersebut, puluhan paket sabu siap edar berhasil disita. Diduga sebagai KPU Simalungun menunggu keputusan KPU Pusat mengenai putusan sela PT Tun yang menyatakan pasangan calon JR Saragih dan Amran Sinaga bisa mengikuti pilkada serentak. pasangan calon ini sebelumnya dicoret karena calon wakil bupati Amran Sinaga berstatus terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Selengkapnya disampaikan Wilson Purba dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan pilkada Kota Manado. KPU masih menunggu hasil persidangan pengadilan pada agenda kesimpulan. Kita bergabung bersama rekan kami Ahmad Komalik melalui sambungan Skype langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, diduga mengalami korsleting mesin pendingin di kap mobil, sebuah mobil di Surabaya hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil PMK tiba di lokasi kejadian. Mengaku anggota jaringan ISIS, seorang laki-laki di Sumedang, Jawa Barat mengancam seorang pemilik toko dan meminta sejumlah uang. Karena tidak ada jembatan penghubung, warga dan pelajar sebuah kampung di Purwakarta, Jawa Barat setiap hari harus menantang maut menyeberangi sungai yang berarus deras. Ironisnya kondisi ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun.
Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat, dan di sebagian wilayah hujan deras bahkan disertai dengan butiran es. Hujan deras juga mengakibatkan 2 pohon besar di Jalan Jamika, Bandung tumbang dan menimpa 3 unit mobil. 6 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit setempat. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat, dan di sebagian wilayah hujan deras bahkan disertai dengan butiran es. Hujan deras juga mengakibatkan 2 pohon besar di Jalan Jamika, Bandung tumbang dan menimpa 3 unit mobil. 6 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit setempat. Sekarang kami hadirkan informasi ekonomi. Indeks harga saham gabungan masih berada dalam teritori negatif merah sejak dibuka pagi tadi. Ya, kepastian kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi salah satu sentimen terbesar. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Clemencia Michelle. Sekarang kami hadirkan informasi ekonomi. Indeks harga saham gabungan masih berada dalam teritori negatif merah sejak dibuka pagi tadi. Ya, kepastian kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi salah satu sentimen terbesar. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Clemencia Michelle. Luapan kegembiraan mewarnai pilkada Bupati Grobogan. Salah satu pasangan calon akan melaksanakan nazarnya dengan menaiki mobil sedan yang pernah dinaiki Presiden Joko Widodo semasa menjabat sebagai wali kota Surakarta.